Nggak di on air kan ngomongnya bebas ya Pak ya. Jadi lebih tahu gitu maksud yang ada di hati saya Pak Tri. Tapi mewakili tadi pertanyaan saya Pak Tri ya. Jadi sebatas mana orang tua ya, kalau ini adalah ibu dan anak atau orang tua dan anak, dan sebatas apa antara pimpinan dan karyawan itu diberikan ruang untuk salah gitu Pak Tri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau kayak saya ke anak-anak atau majority ibu-ibu ke anak-anaknya kan biasanya protect, biasanya itu tadi banyak larangan. Bayangan ibunya tuh kalau banyak larang tuh bakalan lebih oke. Padahal kan ternyata enggak ya Pak ya. Anak-anak jadi takut untuk berekspresi, untuk berinovasi dan sebagainya. Kalau udah terlanjur tuh Pak, udah bertahun-tahun seperti itu, anak-anak tuh kan udah ke setting takut, udah tidak seberkembang kalau dibebaskan. Nah bagaimana tuh solusi yang harus dilakukan orang tua supaya anak-anak bisa muncul keberaniannya, walaupun nggak ada kata telat kan Pak ya? Nggak ada. Walaupun ya ketinggalan dari yang lain gitu Pak, monggo. Iya, baik. Maka ketika Mbak Ulfah, anak kita ini untuk kita lepas sesuatu yang bersifat tanggung jawab dia, kita harus betul-betul melatih dia dengan bertahap-tahap. Jadi tahapan itu yang agar dia ada safety-nya. Maka kalau itu sudah, kita jangan punya kekhawatiran takut kalau nanti dia salah. Itu yang membuat tadi dia nggak bisa muncul keberanian, kreativitas, kemudian mentalnya tidak baja, takut ditolak, takut salah, takut nanti diomongin orang, macam-macam. Nah, tapi ketika sudah kita bekali sesuatu itu, yakin bekal ini akan dipegang anak untuk melakukan sesuatu actionnya tadi. Maka kita harus yakin itu. Yang kedua, keyakinan kita ini lepaskan lewat bersandar kepada Allah. Pasti Allah akan menempatkan anak saya dalam posisi yang aman, dilindungi. Itu yang penting. Karena kalau tidak ada yakin ini, itu yang akibatnya seolah-olah kita ini menjadi sepertinya superwoman. Kenapa? Karena seolah-olah dengan kita mendampingi dia sepenuhnya aman, padahal tidak. Kan gitu. Sehingga biarkan dia ketemu dengan sebuah salah, karena dengan dia dibenturkan salah, nanti dia akan mencoba melakukan survival, melakukan perbaikan-perbaikan yang tanpa sadar dia akan tahu. Nah, itu yang membuat dia punya effort untuk berperilaku dengan benar itu justru pernah salah. Tetapi kalau dia tidak, gimana mau cari benarnya, karena benar-benar tentu tahu benarnya, karena salah itu untuk membangkitkan diri menjadi orang yang tahu akan sebuah kesalahan itu. Oh, ternyata kalau gini bikin begini. Anak belajar jalan itu mesti akan jatuh. Maka jatuh ini akan menjadi sebuah rekod bagi dia. Nanti kalau saya melangkah begini, dia jatuh. Nanti kalau begini bisa jatuh. Jadi cari jalan supaya dia nggak jatuh ya Pak ya? Betul. Pernah anak saya kemarin itu kapusan ya, tertipu, mentransfer sampai 3,5 juta. Dalam hal apa? Karena tergiur iklan sepeda motor murah. Nah, tapi saya nggak marah. Nggak marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Ya itu uang dia, ya uang yang hilang. Cuma masalahnya kan kita kasih informasi, kasih ilmu bahwa begini-begini ini penipuan, seperti itu, sehingga ketika dia itu hilang uangnya, itu kan sudah terjadi dan sudah sesuatu yang bagi dia nggak nyaman. Dia sudah takut duluan, sudah nggak nyaman sendiri, dan itu yang rugi dia. Maka dia kan akan, aku nggak mau rugi. Nah, sehingga ke depan dia akan tidak melakukan seperti itu. Nah, kita memang belajar dari kesalahan untuk supaya nanti tahu mana benarnya, dan resiko untuk terjadi kesalahan yang berulang itu kecil. Karena kalau orang itu tidak pernah punya pengalaman, nggak tahu. Tapi pengalaman tidak harus dari kita. Betul. Belajar harus dari ya Pak ya. Iya, ada orang lain bercerita, ada sebuah inspirasi begitu, kita tangkap itu. Terus tadi pertanyaannya sejauh mana batasannya gitu ya.
Makanya ketika anak ini masih belum bisa dilepas untuk melakukan, jangan dilakukan untuk kita lepas. Karena memang orang itu bertahap-tahap untuk bisa melepas anak agar ketika salahnya nggak fatal. Sesuatu yang bisa terjadi misalnya fatal ketika dia harus bersepeda, berkendaraan, itu kan ada hal yang perlu kita lihat, tidak hanya keterampilan skill di dalam menguasai kendaraan, tapi emosinya. Dia tertata enggak? Kalau emosinya masih meledak-ledak, menurut keinginan dia saja, nah jangan dilepas. Anak muda kan gitu ya Pak ya? Ya harus didampingi. Nah, dengan pendampingan itu nanti paling tidak dia akan bisa kita berikan masukan, inspirasi seperti itu yang akhirnya dia, oh iya ya, nanti kalau begini akan begini. Nah, dia akan tumbuh pikiran-pikiran yang mengarah kepada kebenaran. Begitu Mbak Ulfa. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Tri. Iya, sama-sama. Untuk pencerahannya. Ini Ibu Arin bilang, wah pertanyaan saya sudah terwakili sama Mbak Ulfa. Alhamdulillah. Iya, tinggal nyimak dan mencatat katanya. Oke. Dan dipraktekkan ya Ibu ya. Kita bareng-bareng belajar mempraktekkan tadi ya. Jangan marah Ibu. Kalau anak bikin kesalahan, itu tempatnya salah gitu ya. Kalau anaknya salah, itu pikiran kita adalah anak saya sedang tumbuh kembang. Oh, Masya Anak Allah. saya sedang dalam proses menjadi orang yang sukses. Masya Allah, amin. Harus gitu ya. Iya, karena ini sesuatu dimulai dari salah. Salah itu kan nggak nyaman. Betul. Sesuatu yang tidak nyaman ini sebetulnya akan meraih kepada kenyamanan yang tinggi. Oh, tadi belum dijawab Pak yang pertanyaan terakhir, yang udah terlanjur. Anak-anak udah selama ini doktrin. Oh pokoknya, iya. Iya kan? Iya. Itu buat closing ya Pak ya. Iya. Nah, gimana memulai lagi supaya kan anak udah punya trauma takut melakukan kesalahan karena emang lingkungan kita kan biasa nggak boleh ini gitu loh Pak, menyalahkan ya kan, biasanya begitu. Gimana Pak? Nah, itu butuh proses yang waktunya lumayan panjang karena itu kan penanaman karakter sudah panjang waktunya. Betul. Sehingga harus diriset dalam bentuk apa? Kita sendiri harus mengubah kita untuk mempercayai dia dan menumbuh kembangkan dia lewat memberikan inspirasi pada dia bahwa salah itu tidak apa-apa. Nah, salah itu bagian dari proses untuk maju. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak akan pernah salah. Pasti salah. Maka itu akan menanamkan sebuah mindset dia yang sudah terjadi masalah besar tadi di otaknya tadi, dicuci lewat sesuatu yang seharusnya bagaimana menyikapi sesuatu hal yang salah. Jadi berikan sebuah contoh-contoh salah yang itu justru menjadi orang yang bisa berkembang. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu terhindar dari sebuah kesalahan karena Allah itu memberikan diri manusia ini ada tempatnya salah itu agar manusia itu bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena ketika manusia tidak pernah boleh salah, nggak akan ada orang yang baik. Iya betul. Kan gitu. Betul ya. Baik Pak Tri, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Alfa. Waktunya udah habis, insya Allah ketemu lagi Rabu depan ya. Insya Allah. Sahabat mulia, jangan lupa salam motivasi setiap Rabu jam 9 sampai jam 10 di 100,2 FM Radio Nabai Mulia. Saya pamit dulu ya, insya Allah ketemu besok. Selamat